Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Puji Tuhan ya, seminggu kemarin kita sudah disertai oleh Tuhan Yesus. Sekarang kita mau ibadah. Yuk sama-sama kita siapkan Alkitab kita siapkan diri kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita mau mengangkat pujian, hari ini harinya Tuhan. Adik-adik, mari kita mengawali ibadah kita hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang luar biasa, terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu seminggu kemarin Bapa, sehingga kami anak-anak-Mu masih bisa berkumpul hari ini Tuhan walaupun melalui daring. Ya Bapa, kiranya Tuhan dengan keadaan seperti apapun kami bisa melakukan ibadah ini Tuhan dengan sukacita, dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan, Engkau yang pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya, amin. Nah adik-adik, tema hari ini kan tentang bekerja. Nah, oleh sebab itu kita mau mengangkat satu pujian, Kerja Buat Tuhan. Kita mau angkat pujian ini kembali dari awal. Kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan, selalu menise, biar tanpa upah, selalu menise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, selalu menise. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu menise. Adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Kita mau mengangkat pujian, firman-Mu pelita bagi kakiku. Pelita bagi kakiku, terang
Shalom, selamat hari Minggu anak-anak balita-balita. Bertemu lagi dengan kakak di sini. Nah, sebelum kita memulai ibadah, kakak mau mengajak anak-anak balita dan balita untuk berdoa. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita serahkan hati kita hanya kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena pada hari Minggu yang indah ini Tuhan Engkau memberkati kami anak-anak Tuhan sehingga kami bisa mengikuti ibadah di hari ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap memberkati kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan ajar kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Dan juga kiranya Tuhan Engkau memberkati kakak kami yang akan membawakan firman Tuhan dan juga menjelaskan kepada kami supaya melalui kakak kami bisa mengerti apa maksud dari firman Tuhan. Berkati kami ya Bapa dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami anak-anak Tuhan sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah berdoa. Nah, sekarang kakak mau mengajak adik-adik balita dan balita untuk bersama-sama membaca firman Tuhan. Ayo diambil Alkitabnya dan dibuka bacaannya dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-12. Kakak ulangi ya, dari 2 Tesalonika 3 ayat yang ke-10 hingga ayat 12. Nah, kalau sudah ketemu, kita baca bersama-sama ya. 2 Tesalonika 3 ayat 10 hingga ayat 12. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Nah, shalom adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira apa ya tema kita hari ini? Ada yang tahu? Kakak kasih tahu ya, tema kita hari ini adalah kegiatan. Nah, kita ulang lagi ya sama-sama. Tema kita adalah kegiatan. Nah, anak-anak balita-balita tahu nggak ya apa sih arti kata kegiatan? Nah, kakak kasih tahu ya, kegiatan itu adalah hal yang kita lakukan atau hal yang kita kerjakan. Kalau kegiatan itu contohnya apa? Kakak kasih contoh di sini, misalkan kita makan, kita berdoa, kita bermain, itu adalah bentuk dari kegiatan. Nah, sekarang kakak tanya, apa ya kak hubungannya antara tema kita hari ini dengan bacaan firman Tuhan yang dari Tesalonika? Aku nggak ngerti deh kak apa hubungannya. Nah, kakak jelaskan ya. Tadi di ayat 10 dikatakan apa? Jikalau seseorang tidak mau bekerja, maka janganlah ia makan. Nah, di sini kakak mau kasih tahu bahwa Tuhan Allah tidak suka dengan orang yang malas-malasan, orang yang tidak mau bekerja. Tuhan tidak mau anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang pemalas, orang-orang yang tidak mau bekerja. Nah, tadi kakak sudah bilang kegiatan artinya melakukan sesuatu, apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan. Nah, kalau dari situ berarti hubungannya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan diajak untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang berguna. Nah, kak, aku mau tanya dong, kenapa kak
kok kalau nggak bekerja nggak boleh makan? Berarti kalau anak-anak batita balita kan masih kecil Kak, kan kita nggak bekerja, kita nggak mencari uang, berarti kita nggak boleh makan dong Kak. Nah, bukan begitu ya. Maksudnya adalah bekerja di sini atau berkegiatan di sini melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Jadi, walaupun kita masih anak-anak batita dan balita, kita tidak boleh malas. Kita tetap bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan kemampuan kita. Contohnya apa nih? Kakak kasih contoh ya. Kalau misalkan anak batita dan balita sukanya apa biasanya? Bermain. Nah, kira-kira kalau anak yang malas sehabis bermain, mainannya diapain? Mainannya pasti berserakan di mana-mana dan tidak dibereskan. Nah, Tuhan kira-kira suka nggak ya sama anak yang malas, anak yang tidak mau membereskan mainan? Tidak suka ya, jawabannya Tuhan sama sekali tidak suka. Nah, makanya kalau mau menjadi anak yang baik, berarti sehabis bermain kita harus membereskan mainan kita sendiri. Nah, tidak boleh menunggu papa mama atau orang lain untuk membereskan mainan kita. Contoh lainnya apa nih? Contoh lainnya adalah kegiatannya. Contohnya adalah ketika kita mau tidur. Nah, kakak tanya, apa ya kegiatan yang bisa kita lakukan kalau kita mau tidur? Kita biasanya apa? Mencuci tangan, kemudian gosok gigi, dan juga apa? Berdoa sebelum tidur. Kira-kira kalau anak yang malas melakukan itu semua enggak ya? Pastinya tidak. Kalau anak yang malas, begitu dia mengantuk, dia langsung naik ke tempat tidur dan langsung tidur. Nah, kalau langsung tidur, tidak gosok gigi, kira-kira apa yang terjadi ya? Giginya nanti lama-lama jadi rusak dan bisa sakit gigi. Lalu kalau tidak berdoa, kira-kira Tuhan senang nggak ya? Nah, Tuhan sedih karena kita tidak berdoa, tidak mengucap syukur atas seharian yang sudah Tuhan berkati. Nah, itu yang kakak maksud tadi. Jadi jangan sampai kita menjadi anak yang bermalas-malasan. Contoh lainnya adalah kalau anak batita balita itu biasanya kan belum sekolah. Nah, lalu apakah karena belum sekolah lantas bermalas-malasan? Nah, tidak boleh ya. Walaupun belum sekolah, tetap ketika diajarin oleh orang tua, diajarin berhitung, diajarin membaca, harus tetap semangat, harus mau belajar supaya nanti ketika sudah waktunya sekolah, anak-anak batita dan balita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang sudah mengetahui cara membaca, cara berhitung. Nah, jadi Tuhan ingin supaya anak-anak Tuhan itu menjadi contoh yang baik, menjadi teladan yang baik untuk orang-orang di sekeliling kita. Nah, kakak juga kasih contoh nih di sini. Hewan aja itu nggak bermalas-malasan loh. Nah, contohnya hewan apa yang dia sangat rajin? Nah, ada dua nih kakak kasih contoh. Yang pertama itu adalah apa? Semut. Nah, siapa yang tahu kalau semut dia suka membawa makanannya, memikul makanannya yang remah-remah makanan, mereka pikul, lalu bersama-sama mereka bawa ke sarang mereka. Nah, mereka bekerja sama, mereka saling bertolong-tolongan untuk mengumpulkan makanan. Semut-semut itu tidak berdiam
Nah, lalu yang kedua hewannya adalah lebah. Nah, lebah juga sama, dia mengumpulkan madu, dia mengambil madu bersama-sama, lalu mengambil madu dari bunga, lalu mengumpulkan ke sarangnya. Nah, jika hewan saja tidak bermalas-malasan, maka anak Tuhan juga tidak boleh bermalas-malasan dan harus menjadi anak yang rajin. Nah, di sini kakak mau ajak adik-adik batita dan balita untuk melakukan satu kegiatan yang bermanfaat dan kegiatan yang baik setiap harinya. Setiap harinya bertambah sampai 7 hari. Nah, nanti dari situ kakak yakin pasti anak-anak batita dan balita menjadi anak-anak yang lebih rajin dan tidak bermalas-malasan. Nah, contohnya begini. Jadi, di hari Senin, misalkan anak-anak Tuhan melakukan kegiatan, jadi berdoa setiap habis bangun tidur, akan makan, lalu ketika akan tidur. Nah, lalu menggosok gigi juga ya setiap pagi hari, lalu kemudian malam hari sebelum tidur. Lalu di hari kedua ditambah nih kegiatannya satu lagi. Jadi selain berdoa, anak-anak batita dan balita misalkan membereskan mainan setiap kali sehabis bermain. Nah, lalu hari yang ketiga tambah satu lagi ya. Tambah satu lagi apa ya, Kak? Oh, satu lagi adalah belajar. Di hari ketiga setelah bermain, anak-anak Tuhan menambahkan satu kegiatan yang baik, yaitu belajar. Boleh nih belajar berhitung, boleh belajar membaca, terserah mau belajar menyanyi, yang penting melakukan kegiatan yang baik, yaitu belajar. Di hari keempat ditambah lagi, misalkan membantu papa dan mama. Di hari kelima dan seterusnya. Kakak yakin pasti nantinya anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang terbiasa melakukan kegiatan yang baik dan menjadi anak yang rajin, tidak bermalas-malasan, dan nanti bisa menjadi contoh untuk sekeliling. Nah, demikian firman Tuhan, semoga adik-adik mengerti. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita baru saja mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang kakak mau ajak kita untuk mengakhiri ibadah kita, mengakhiri firman Tuhan hari ini dengan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, kita satukan hati kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberkati kami anak-anak Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak kami tentang kegiatan ya Bapa. Kiranya kami anak-anak batita dan balita bisa menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, anak-anak Tuhan yang tidak bermalas-malasan, dan juga menjadi contoh yang baik bagi sekeliling kami ya Bapak. Kiranya walaupun kami masih anak batita dan balita, melalui kegiatan, melalui tindakan yang kami lakukan, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya ke dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita. Kita berikan dengan kerelaan hati, dengan mengangkat pujian, Berilah yang baik. Berilah yang baik. Berilah yang baik.
kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan kami ini Tuhan. Kiranya Bapa, sebesar apapun yang kami beri Tuhan, kami pastikan kami memberikannya dengan kerelaan hati kami Bapa. Ya Bapa, kiranya Tuhan melalui persembahan ini Tuhan Yesus dapat menjadi berkat juga Tuhan bagi gereja kami, bagi sesama, dan juga dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama, adik-adik yang sudah mengerjakan renungan harian boleh dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing ya. Lalu jangan lupa aktivitasnya juga dikerjakan, lalu dikumpulkan ke wali kelasnya masing-masing juga. Dan untuk minggu depan jangan lupa dikerjakan juga renungannya ya adik-adik. Adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Sebelum kita menutup ibadah kita, mari kita angkat satu lagu pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus Tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Adik-adik, kita tiba di penghujung ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak Bapa untuk penyertaan-Mu untuk ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, berkati juga Tuhan minggu depan Bapa, kami juga akan ibadah lagi Tuhan. Kiranya juga Tuhan Engkau yang selalu menyertai kami Tuhan untuk seminggu ke depan Bapa. Kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk kedua orang tua kami Tuhan. Kiranya Engkau yang memberikan mereka kesehatan selalu, umur yang panjang, dan kebahagiaan selalu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan untuk COVID-19 Tuhan. Kiranya Bapa, virus ini Tuhan segera berakhir Tuhan, agar kami, anak-anak-Mu Bapa, bisa berkumpul bersama di rumah Tuhan untuk memuji nama-Mu Bapa. Tuhan, kami juga ingin berdoa Tuhan Yesus untuk gereja kami Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang berkati tangan-tangan yang memberi Bapa, dan kiranya Tuhan, pembangunan gereja kami Tuhan dapat segera selesai Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna Tuhan Yesus, kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Allah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih.